Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya, langsung pagi ini untuk technical meeting Lomba Tartil Festival Anak Soleh tahun 2025 ini. Langsung saja kita share PPT-nya, nggih. Untuk Juknis Tartil Festival Anak Soleh tahun 2025 ini. Baik, sudah kelihatan nggih untuk PPT Juknis Festival Anak Soleh pada cabang Tartil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan salam kembali nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Juknis Lomba Tartil Festival Anak Soleh tahun 2025 ini, yang pertama, peserta dibagi menjadi 4 kategori, yakni kategori putra TKA, TKB atau TPK, maksimal TKB se-Jawa Timur. Yang kedua, ada kategori putri tingkat TKA, TKB atau TPK, maksimal TKB se-Jawa Timur juga. Dan yang ketiga, untuk kategori putra tingkat SDMI, baik itu anak-anak SDMI yang duduk di TPK khusus untuk kelas 4, 5, 6 se-Jawa Timur. Yang keempat, kategori putri SDMI TPK kelas 4, 5, 6 se-Jawa Timur. Untuk Juknis yang kedua, peserta lomba nanti akan dipanggil berdasarkan nomor urut yang bersangkutan. Jadi nanti akan kami acak nomor peserta di akhir TM ini, akan kami lakukan pengundian nomor urut penampilan peserta. Yang ketiga, peserta yang belum hadir pada saat pemanggilan peserta hingga panggilan 3 kali pemanggilan, maka akan kami lakukan pemanggilan nomor setelah konfirmasi kedatangan, namun di selang 3 nomor selanjutnya, seperti itu. Jadi misalnya setelah dipanggil 3 kali Ananda masih belum hadir, nah, kami tunggu konfirmasi dari kedatangan Ananda. Setelah ada konfirmasi kedatangan, nanti akan kami panggil setelah 3 kali peserta itu tampil, peserta lain tampil 3 nomor. Seperti itu, nggih. Dan apabila pada pemanggilan pada urutan terakhir Ananda masih belum hadir, maka peserta kami nyatakan gugur. Selanjutnya, durasi penampilan, durasi baca kurang lebih 3 menit. Jadi nanti Ananda akan membacakan surat dengan durasi baca kurang lebih 3 menit. Nanti akan kami tandai lampu hijau, tanda mulai membaca bacaan. Lampu kuning, tanda siap-siap untuk membaca.
dan lampu merah tanda waktu telah habis. Nah, dalam hal ini peserta bisa melanjutkan bacaan hingga wakof hingga ditutup dengan bacaan tasdik tanpa ada pengurangan nilai terkait waktu habis tersebut. Seperti itu, nggih. Yang kelima, penampilan peserta tidak menggunakan salam, tetapi langsung diawali dengan bacaan ta'awud. Yang keenam, peserta mengawali bacaan dengan bacaan ta'awud. Peserta membaca ayat sesuai dengan makro undian yang telah diambil dengan pilihan surat yang dibaca. Untuk kategori TK, surat Asy-Syura dan surat An-Naml. Kategori SD atau MI, surat As-Saffat dan surat Al-Muzammil. Saya tekankan lagi, jadi nanti durasi bacaan 3 menit. Dimulai dari lampu hijau, Ananda akan mulai membaca dengan bacaan ta'awud. Hingga lampu merah menyala, tanda waktu 3 menit itu sudah berlalu. Namun, jika Ananda masih ada di lampu merah tersebut, Ananda masih berada di tengah-tengah ayat, maka Ananda diperbolehkan untuk melanjutkan hingga di wakof di akhir ayat sampai Ananda membaca tasdik, dan penambahan itu tidak mengurangi nilai. Tentunya bacaan yang dibaca tetap dengan bacaan yang tajwid dan tartil sebagaimana mestinya. Nggih, mohon untuk guru pendamping atau Bapak Ibu yang mendampingi peserta didiknya untuk menyampaikan kepada anak didiknya terkait hal itu. Selanjutnya, peserta mengakhiri bacaan dengan membaca bacaan tasdik. Yang ke-10, pemenang lomba adalah peserta dengan perolehan nilai tertinggi. Dan nanti akan kami ambil 6 juara di setiap kategori perlombaan ini. Tadi ada 4 kategori, nggih. Jadi ada juara di setiap kategori, nanti akan ada juara 1, 2, 3, ada juara harapan 1, 2, dan 3. Dalam hal ini tentunya hasil keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Demikian untuk aspek yang dinilai seperti yang telah kami sampaikan di Juknis awal. Bidang tajwid meliputi nilai maksimal 40. Untuk bidang fasoha dan adab nilai maksimalnya 40, dan untuk bidang suara dan irama nilai maksimalnya 20. Baik, untuk saat ini monggo kami buka sesi pertanyaan dari Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan, ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan, monggo. Saya boleh bertanya? G, monggo. Izin bertanya, maksud dari mengacak atau diacak surat As-Saffat itu, apakah di sana ditentukan anggap ada kertas, kemudian anak itu memilih, kemudian dibuka ayat berapa sampai berapa, atau gitu ya? Ya, jadi gini nanti Bapak ngapunten, nanti ketika Ananda dipanggil, Ananda akan kami persilakan duduk agak ke depan. Dan nanti akan kami undi surat dan ayat awal dari yang akan dibaca Ananda. Misalnya Ananda Azril maju ke depan ya dengan nomor 01 misalnya. Nah, nanti Ananda Azril akan mengambil kocokan undian yang telah kami sediakan.
As-Saffat misalnya, di situ ada lembar kertas tertuliskan As-Saffat ayat 2. Jadi nanti Ananda akan memulai bacaan dengan ayat 2 dari surat As-Saffat. Seperti itu, Bapak. Dilanjut sampai lampu merah menyala. Ketika lampu merah menyala, Ananda masih di tengah ayat, Ananda masih bisa melanjutkan hingga akhir ayat. Dan itu tidak mengurangi nilai dari Ananda. Seperti itu, Pak. Bagaimana? Oke, Sudah cukup jelas gitu. atau? Sampun, saya sudah dipahami. Oke. Terima Terima kasih. kasih. Monggo, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Ustazah, siapa? dengan Mama Alawi. Oke, Mama Alawi, monggo Mama. Tolong diperjelas lagi Bu, lampu hijau, kuning, dan merah Ustazah. Terima kasih. Oke. Untuk lampu hijau, jadi sebelum lampu hijau menyala, nanti akan kami beri kode Ananda lampu kuning. Tanda masih siap-siap aja ya. Setelah Ananda dirasa mungkin sudah siap, nanti kami akan menyalakan lampu hijau. Lampu hijau berarti sudah mulai berjalan waktu dan Ananda kami persilakan untuk memulai membaca ta'awud dan mulai membaca bacaannya sesuai dengan awal ayat yang telah dipilih dalam pemilihan kocokan tadi. Nah, setelah lampu hijau menyala, Ananda membaca, nanti panitia akan memencet lampu merah, tanda 3 menit telah berlalu. Artinya, Ananda di ayat tersebut nanti akan setelah lampu merah itu, nanti ketika menemukan waqaf, Ananda harus mengakhiri bacaan dengan sesuai dengan nada dan irama yang telah dipelajarinya. Jadi Ananda nanti akan bisa siap-siap untuk mengakhiri bacaan. Seperti itu. Namun bukan berarti Ananda cepat-cepat dengan tergesa-gesa melakukan bacaan itu karena penilaiannya masih dilakukan penilaian tanpa ada pengurangan nilai dikarenakan waktunya habis. Jadi jangan khawatir, waktu habis tersebut tidak mengurangi nilai, Mama. Seperti itu, nggih, Ma? Sampun jelas, Makasih ya. Mama? Alhamdulillah sudah Nggih. Bu. Iya, Makasih. Alhamdulillah. Monggo untuk pertanyaan selanjutnya. Sama-sama. Ya, kami persilakan. Apakah masih pertanyaan selanjutnya? Cintanya Os. Iya, dengan siapa ini? Pendampingnya Kania. Oh, nggih, monggo Mama Kania, pendamping Ustadzah dari TK, nggih. Monggo. Standar ini untuk Al-Qur'annya disediakan dari sekolahan atau bawa sendiri dari rumah. Terus untuk pertanyaan yang kedua, untuk yang anak TK itu kan nyari ayat undiannya itu agak susah kalau nyari sendiri gitu Ustazah. Apakah besok ada yang membantu untuk mencarikan ayatnya? Terima kasih. Untuk Al-Qur'annya jangan khawatir Mama, nanti kami akan menyediakan Al-Qur'an tersendiri. Jadi peserta tartil tidak usah membawa Al-Qur'an dari rumah. Dan untuk mengenai Ananda yang kesulitan membuka awal surat, awal ayat berapa, jangan khawatir juga. Nanti panitia akan membantu membuka dan memberikan petunjuk. Mulai dari sini loh nak, nanti kamu membacanya seperti itu Mama. Jangan khawatir. Oke. Jadi tidak usah membawa Al-Quran, karena Al-Quran akan disediakan oleh panitia. Dan untuk membuka awal ayat, awal yang dibaca juga nanti akan ditunjukkan oleh panitia. Gitu, Mas.
Gantian aku sulit nanti. Bagaimana Ustazah? Apakah sudah jelas? Sampun Ustazah, terima kasih. Alhamdulillah. Monggo barangkali ada pertanyaan dari yang lain terkait dari juknis yang sudah saya berikan masih kurang jelas. Monggo bisa ditanyakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam dengan Ustadz Suci nggih. Ustazah nggih, dari TPQ Syiarul Islam. Oh nggih, monggo Ustazah. Menanggapi tadi Ustazah bilang kalau misalnya sudah lampu merah dan anak masih baca pada ayat, misalnya ayat, ternyata di ayat itu sudah ada wakofnya dan lampu sudah merah, sudah berhenti di wakof atau dilanjutkan sampai satu ayat, di ujung ayatnya maksudnya. Jadi posisi Ananda ketika lampu menyala, lampu merah menyala, Ananda sudah berada di wakof. Kalau sudah berada di wakof, apakah sudah berhenti atau diteruskan sampai ujung ayat? Kalau sudah di wakof, berarti sudah berhenti, Mama. Oh, Ustazah, ngapunten. Kalau sudah di wakof dan kebetulan lampunya menyala merah, berarti waktunya sudah habis. Jangan memulai ayat berikutnya. Seperti itu. Oh iya iya. Nggih, matur suwun Ustaz. Nggak masalah kok, Insya Allah untuk penambahan waktu itu tidak mengurangi nilai Ananda. Ngaten nggih. Oke, terima kasih. Tentunya yang dinilai sesuai dengan 3 poin yang telah kriteria penilaian yang telah kami berikan. Oke, itu saja. Ada pertanyaan lain, monggo. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ini Monggo dari pendamping Nabila. Ya, mau tanya, besok itu pas anaknya maju, pendampingnya bisa ikut melihat apa di dalam ruangan khusus gitu. Anaknya masuk sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mama. Untuk besok, lomba tartil ini akan masuk di dalam sebuah ruangan dan khusus untuk peserta tartil dan panitia. Mohon maaf untuk para pendamping, Mama Papa tidak bisa dan tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan. Ngaten nggih. Nanti Mama Papa insya Allah ada tempat tersendiri yang disediakan oleh panitia. Seperti itu. Sampun jelas ya? Monggo. Apakah ada pertanyaan lain? Untuk nomor undian. Ya. Jadi nanti nomor undiannya nanti akan kami acak di akhir sesi TM ini. Dan nanti akan terbagi menjadi 2 ruangan. Setelah sesi pertanyaan ini nanti akan kami lakukan pengacakan nomor peserta, penampilan dari peserta maksud kami. Nanti akan terbagi menjadi 2 ruangan, yakni ruangan TK dan ruangan SD. Seperti itu, Ibu. Jadi nanti mohon Bapak Ibu boleh menyaksikan pengacakan dari urutan nomor peserta, penampilan peserta pada saat lomba nanti. Akan kami acak dengan menggunakan Excel, seperti itu. Gimana?
Ini kalau nanti tidak ada pertanyaan lagi dari panjenengan, nanti akan kami mulai untuk melakukan pengacakan undian. Us- Belum? Mau tanya lagi boleh? Monggo, monggo. Seumpama Al-Qur'annya bawa sendiri apa tidak boleh Ustazah? Tidak usah, Ma. Nanti kami sudah menyediakan karena memang sudah disediakan, jadi memang sudah peraturan, tidak usah membawa Al-Qur'an sendiri. Ngaten nggih, insya Allah nanti kami sediakan Al-Qur'an yang seragam. Seperti itu. Oh, Nggih. Izin bertanya, Mas. Ustazah. Bunda. Monggo, monggo. Iya. Ini untuk nomor undian kan diacak ya tadi ya. Kemudian ini murid saya itu ada yang ikut tartil double sama tahfidz. Untuk undiannya nanti gimana kalau kebetulan bersamaan gitu? Namanya berdekatan gitu gimana Bunda? Boleh nukar apa gimana? Nah, Iya. jadi gini, nanti ketika kita undi, ternyata nomor peserta itu nomornya sama-sama nomor 2-nya atau sama-sama nomor 3-nya, ngaten nggih. Nah, untuk itu nanti panjenengan sebagai pendamping bisa mensiasati Ananda ini nanti didahulukan masuk di cabang lomba mana terlebih dahulu. Boleh ke tartil dulu, boleh ke tahfidz terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya, nanti setelah selesai dari lomba tartil, nanti bisa dimasukkan ke cabang lomba. Langsung Ananda bisa dipersilakan menuju ke ruangan tahfidz. Tentunya nanti panjenengan bisa konfirmasi dengan panitia, dan panitia nanti akan memanggil 3 nomor setelah konfirmasi panjenengan. Seperti itu, Mama. Jadi nanti akan diselip 3 nomor, diselang 3 nomor peserta setelah panjenengan konfirmasi ke ruangan tersebut. Seperti itu kurang lebihnya. Iya, terima kasih. Oke, sami-sami. Monggo, barangkali ada pertanyaan yang lain. Kalau memang tidak ada pertanyaan lain, nanti kami akan mulai melakukan pengacakan nomor penampilan peserta. Apa nih, Mbak? Ustazah sama mau tambah pertanyaan lagi. Oke, boleh, monggo. Bawa sini kok. Kayaknya ngumpulnya jam berapa? Soalnya ini mengingat rumahnya agak jauh, daerah Dodok. Oke, untuk memulai acaranya itu nanti rundown akan di-share panitia. Nanti panjenengan bisa mengkondisikan sekitar jam 8 dimulainya. Seperti itu. Nanti rundown acara akan di-share oleh panitia di grup lomba Mama. Jadi panjenengan bisa mengkondisikan sesuai dengan, tentunya nanti ada jam registrasi pendaftaran, ada pembukaan dan sebagainya. Nanti bisa dicermati dan bisa disesuaikan sesuai dengan rundown acara yang sudah di-share oleh panitia. Seperti itu, Mama. Masih ada pertanyaan lain? Oke, kalau begitu saya mulai untuk melakukan pengacakan nomor undian, G. Nah, baik, monggo Us. Ayo, Adek. Ya, nama aku bisa Allah, Gusti Allah. Ayo, bisa bayar sudah. Aku depo officer. Ada jagain Tata. Mulai dari pengacakan nomor urut penampilan TK, G. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pager. Saya pager. Ini sudah kelihatan, G.
apa ya? Adi. Assalamualaikum Mama. Dan pendamping lainnya sudah kelihatan Gema. Akan kita acak Gema. Kita acak sesuai dengan aplikasi Excel kita. Tidak apa-apa. Ayo, ayo. Baik Mama, ini urutan yang sudah kita acak ya Ma. Dan para ya, Ustadz Ustadzah pendamping ini untuk TK. Nanti insya Allah kita share di grup Gema sama Ustadz Ustadzah. Ustazah izin, itu untuk kanianya ada 2 nama, nomor 1 sama nomor 9. Nomor 1 sama nomor 9. Oh Ustazah, iya. iya. Oh iya, sekejap nih mah. Kita acak ulang nggih. Mboten Iya. napa-napa. Nggih. Oke, sekejap nggih. Tania Rizky Maulidia. Udah, ini ambil mana? Nomor 1 sampai 9. Iya, tapi sing ndek sini loh nggih. Oh, nomor 3. Ya wis. Suara jelas. Baik, sudah ya, Mas. Kita akan mulai acak lagi, ngapunten. Baik, Mama. Ini ajakan final kita, nggih. Kita sepakati, nggih, Ma. Ustadz, Ustadzah, pripun? Enaknya, Ma. Bagaimana, Mama? Eh, ini adalah hasil pengajakan dengan program Excel kami. Nanti penampilan pertama akan ditampilkan oleh peserta atas nama Muhammad Abdi Kidam Al-Aidi dan seterusnya. Seperti itu, nggih. Untuk peserta yang mendaftarkan diri setelah TM ini, maka pengundian nomor urut penampilan peserta akan disesuaikan sesuai dengan tanggal pendaftarannya. Seperti itu. Sampun nggih. Kita ganti untuk pengajakan peserta SD. Untuk yang nomor undian 17 itu bisa nggak ya? Makanya agak siangnya gitu, biar pintunya pada lama-lama. Apa ini? Nanti dulu, Ma. Pertanyaan nanti dulu. Untuk pertanyaannya nanti dulu, Ma. Kita lakukan pengajakan SD dulu, nggih. Baik, kita akan acak, Ma. Sudah siap, Bos. Iya, yes. Oke, kita mulai pengajakan untuk peserta SD, Ma. Dah.
Oke. Ini Ini adalah adalah hasil hasil dari dari pengacakan pengacakan peserta, tampilan peserta kategori SD. Sabar, stop. Sudah stop. Oke. Penampil Penampil pertama adalah peserta atas nama Sabrina Sabrina Saida dari dari Minutrate Minutrate Putri Putri Gresik dan dan seterusnya. seterusnya. Nanti Nanti mohon mohon peserta menyesuaikan dengan dengan tampilan nomor yang sudah ada. dan bagi peserta Dan yang bagi peserta yang mendaftarkan diri setelah TM ini, maka dia akan mendapatkan nomor urut dengan sesuai dengan tanggal pendaftarannya. Karena memang pendaftaran ini masih dibuka hingga 20 20 Februari. Oke, tadi saya kira masih ada pertanyaan dari pendamping Nabila. Monggo Ibu, kami persilahkan. Apakah ada yang Ada. ditanyakan? Kan anak saya ini dapat nomor undian 17. Nah, ini apa bisa berangkatnya lebih siangan gitu? Enggak ada biar nunggunya lami-lami. Gimana? Boleh nggak berangkat lebih siang? Soalnya kan urutannya nomor 17. Boleh nggak? Oh, jadi Karena karena urutan urutan ke-17 dia tidak berangkat pagi-pagi benar. Monggo, Monggo, Ma. Nanti bisa Nanti bisa dikondisikan. Namun kalau nanti ternyata di dalam ruangan lomba, Ananda sudah terpanggil namanya. namun Ananda belum datang, Nanti kami konfirmasi panjenengan setelah dan setelah jenengan konfirmasi ke mengenai panitia mengenai kedatangan jenengan, maka kami selip 3 nomor penampilan penampilan peserta terlebih dahulu. Karena tadi sudah dipanggil namun belum datang. Seperti itu nggih, Ma? Ya, terima kasih. Konsekuensinya. Nggih. Ya, monggo. Sampun nggih untuk TM kita pagi ini saya rasa sudah jelas semuanya. Sampun, Nggih. Kalau begitu saya tutup dan saya akhiri TM Tartil Festival Anak Soleh 2025 ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Monggo. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.